Halo Pak Pupung dan teman-teman semua, kami dari kelompok 8 dengan anggota Emmanuel Evan, Muhammad Fadli, Skolastika Anggita dan juga Renata Martatiana akan mempresentasikan hasil analisis stakeholder kami. Yang pertama ada manajemen kelompok. Jadi dalam analisis mengenai stakeholder asosiasi Asmindo Komda DIY, kami telah mendapatkan kesempatan untuk mewawancari salah satu pengurus Asmindo Komda DIY secara langsung, yaitu Mbak Lili, pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 4. Jadi meskipun pada hari itu kami tidak yang lama dikarenakan Mbak Lili harus melanjutkan pekerjaannya, tapi wawancara tetap berlangsung dengan baik. Pada wawancara ini seluruh anggota kelompok ikut dan memberikan pertanyaan mengenai dan menanggapi ucapan dari Mbak Lili untuk mendapatkan data yang beragam. Namun data yang kami tulis pada analisis ini tidak hanya berasal dari wawancara saja, tetapi kami juga mendapatkan informasi melalui data resmi asosiasi seperti SK, company profile, serta website resmi dari Asmindo yang banyak memuat data penunjang bagi analisis kami. Hal tersebut pun disarankan langsung oleh Mbak Lili agar data yang kami dapat lebih akurat, karena data resmi tersebut dibuat langsung oleh pengurus utama dari Asmindo yang berperan besar dalam terbentuknya asosiasi ini. Oke, selanjutnya kita move ke proses lapangan. Nah, di proses lapangan ini kami mendapatkan hasil dari wawancara dan juga analisis data-data resmi Asmindo seperti SK, company profile dan juga website Asmindo sendiri. Nah, di sini terdapat, jadi ada beberapa lembaga gitu yang emang kerjasama sama Asmindo. Lembaganya itu ada yang formal pemerintahan dan juga federasi internasional ya, dari yang kami dapat. Nah, dari formal pemerintahan ini bentuknya seperti kementerian-kementerian, yaitu ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi juga UKM. Nah, di dalam kerjasamanya mereka itu, yang pertama ada Kementerian Kehutanan dulu. Kementerian Kehutanan di sini memiliki peran untuk memberikan informasi tentang sumber daya kehutanan yang ada di Indonesia gitu ya, yang akan digunakan oleh Asmindo dan juga anggota-anggotanya sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan dan juga mebel ya, seperti di analisis-analisis sebelumnya, di mana Asmindo ini banyak membantu para anggotanya yang memang kesulitan dalam bidang bahan baku untuk mencarikan bahan baku pembuatannya, sumber dayanya itu. Nah, kalau di DIY sendiri dengan Departemen Kehutanannya DIY karena memakai hasil hutan wilayah DIY sendiri gitu. Selain Kementerian Kehutanan, itu juga ada Kementerian Perindustrian. Di sini Kementerian Perindustrian itu memiliki peran membina serta memberikan dukungan kepada Asmindo secara administrasi, juga dukungan seperti pembinaan bimbingan gitu, seperti sertifikasi itu tadi, itu sangat didukung oleh Kementerian Perindustrian. Kenapa? Karena kita tahu sendiri perindustrian mebel dan juga kerajinan di Indonesia ini kan sangat berpotensi tinggi ya, jadi sangat didukung gitu di sini. Nah, di sini Kementerian Perindustrian juga bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemenaker, di mana Asmindo dan juga Kementerian Perindustrian ini terdapat standar diklat yang diselenggarakan mengacu kepada Sistem Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, yaitu yang kerjasamanya sama Kementerian Ketenagakerjaan tadi. Lalu selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM. Di sini Asmindo bekerja sama dengan diberi bimbingan teknis dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan UKM. Nah, di sini secara langsung juga bekerja sama di dalam ada salah satu bidang di kepengurusan Asmindo, yaitu juga namanya bidang Koperasi dan UKM. Nah, itu mereka bekerja sama di dalamnya situ gitu. Kayak meningkatkan peluang pasar, ekspor impor, usaha, dan juga ya pemberdayaan UKM gitu. Nah, selain bekerja sama dengan lembaga formal pemerintahan, Asmindo juga bekerja sama tergabung ke dalam federasi internasional. Salah satunya adalah
AFIC, ASEAN Furniture Industry Council. Nah, di mana AFIC ini memiliki 7 anggota negara di dalam ASEAN ya. Salah satunya adalah Indonesia dan Asmindo sebagai salah satu anggota perwakilan dari Indonesia ini sendiri. Nah, Asmindo di dalam AFIC itu disebutkan bahwa mereka memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih luas secara internasional, terutama dengan pengusaha mebel dan kerajinan yang ada di ASEAN. Nah, ini juga sangat mendukung pemasaran industri kerajinan dan mebel yang ada di Indonesia gitu. Jadi kayak lebih membuka pasarnya lagi gitu loh setelah Asmindo masuk ke AFIC ini. Nah, lalu di dalam AFIC ini juga memiliki banyak kegiatan gitu. Salah satunya merumuskan standarisasi industri mebel di tingkat regional atau ASEAN. Nah, di sini Asmindo itu bergabung sudah lama dan di tahun 2020 bersama anggota AFIC yang lainnya memiliki misi yang baru, yaitu membuka pasar perdagangan yang ada di Cina dan juga India. Maksudnya kenapa? Karena masih agak susah ditembus katanya gitu. Nah, tapi diakibatkan pandemi, memang banyak sistem yang berubah-ubah, jadi hal tersebut masih kembali terlaksana kembali di tahun 2021. Lalu selanjutnya tidak hanya AFIC, tapi Asmindo juga tergabung dalam CAPFA atau Council of Asia Pacific Furniture Association, di mana di sini memang cakupannya lebih luas, yaitu Asia Pasifik. Namun memang tidak banyak diberikan informasi ya mengenai bagaimana hubungan Asmindo dan CAPFA, tetapi di CAPFA ini dia membuka peluang yang sangat besar ya untuk terjadinya pameran-pameran internasional gitu, seperti yang Jivina tadi gitu. Itu sangat mendukung terlaksananya. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis. Dari informasi yang telah kami dapatkan melalui wawancara langsung dengan Mbak Lili, kemudian dari data-data SK, company profile, serta website resmi dari Asmindo, kami menyimpulkan bahwa Asmindo ini merupakan salah satu asosiasi yang sifatnya terbuka. Mengapa demikian? Karena asosiasi ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan serta federasi internasional. Yang pertama yaitu dalam bidang pemerintahan. Asmindo bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, di mana proses produksinya sangat terbantu. Pengurus pada bidang bahan baku sangat dibantu oleh adanya Kementerian Kehutanan ini karena dalam mencari bahan baku serta sumber daya alam kayunya yang berkualitas dapat dilaksanakan dengan baik untuk keberlangsungan produksi mereka. Kemudian terkait administrasi pada asosiasi ini, ternyata dibantu oleh adanya Kementerian Perindustrian yang bekerjasama dengan Asmindo. Nah, di pertemuan sebelumnya, kelompok sudah menjelaskan bahwa Asmindo ini memiliki lembaga sertifikasi serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Ternyata, lembaga sertifikasi serta pelatihan-pelatihan tersebut telah dibina langsung dan ditunjang oleh Kementerian Perindustrian yang bekerjasama dengan Asmindo. Kemudian dalam pemberdayaan serta pengembangan UKM, ternyata juga mendapat bimbingan khusus dari Kementerian Koperasi dan UKM. Bimbingan tersebut dapat meningkatkan peluang pasar ekspor, meningkatkan potensi dan peluang usaha, meningkatkan mutu dan kapasitas produk usaha, dan macam sebagainya. Kemudian selain lembaga-lembaga pemerintahan, Asmindo juga bekerja sama dengan federasi internasional yang mendukung Asmindo secara nasional. Federasi tersebut yaitu AFIC dan CAPFA. Tergabungnya Asmindo ke dalam AFIC ini meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lebih luas dengan perusahaan mebel dan kerajinan yang tersebar di ASEAN. Hal tersebut memudahkan Asmindo untuk mengekspor produk mereka ke luar negeri. Kemudian bergabungnya Asmindo ke CAPFA ini membuka peluang Asmindo untuk mendapatkan melaksanakan pameran furniture berkelas internasional seperti Jivina yang akan diadakan sebentar lagi. Dengan berbagai kerjasama yang dimiliki oleh Asmindo, menciptakan lingkungan industri mebel yang lebih baik agar
apa yang dipasarkan menjadi lebih baik secara regional maupun internasional. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan bagian evaluasi. Yang pertama yaitu dengan adanya kerjasama antara Asmindo dengan lembaga-lembaga nasional dari pemerintahan dan federasi internasional, perkembangan dari Asmindo ini sangat terbantu. Lalu yang kedua ada kerjasama Asmindo dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan internasional dengan Asmindo tadi mampu memanfaatkan pengolahan sumber daya alam yang lebih optimal untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang terakhir ada refleksi, yang dimana adanya relasi yang baik antara kelompok dengan lembaga-lembaga yang diajak bekerja sama tadi. Ini merupakan sebuah kunci kesuksesan dalam memajukan kelompok dan anggota di dalamnya. Lalu yang kedua ada keterbukaan diri dari asosiasinya itu sendiri untuk dapat mempertahankan relasi antara lembaga satu dengan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.